Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Aqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi atau memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan rahasia mereka untuk menerima ma'rifatnya. Maka hati nurani mereka merasa bergembira dalam kebun ma'rifatnya dan roh mereka terasa nikmat di alam malakutnya. Sedang rahasia mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara mereka salik dan majdub, dan mencintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya yang timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Kemudian salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan cahaya, bibit dari semua makrifat dan sir atau rahasia. Dan semoga Allah ridho pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejak-jejaknya. Amin. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu, terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah namanya menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat, yang sama sekali seakan-akan tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur atau cahaya hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan bimbingan dan petunjuk Allah dan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang kitab yang disusun oleh Abu Fadl Abu Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Al-Husain bin Atta'illah Al-Askandari, salah satu kitab yang sangat baik menjadi pedoman dalam pelajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia berupa ilmu laduni dan rahasia kudus. Adapun definisi ilmu tasawuf atau penjelasan tauhid di sini, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, mengenal Allah sehingga antara kamu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara, menerapkan kalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan akhlak yang tercela, mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah, merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun caranya, mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di dunia ini. Maka Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya
dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Adapun manfaat kita belajar daripada belajarnya kitab Al-Hikam ini atau karya Syekh Ibnu Athaillah, mengenal tasawuf, mengenal tauhid, mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berubah kelapangan dada, kesucian hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Al-Imam Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu yang merupakan daripada gurunya Syekh Ibnu Athaillah Shahibul Hikam berkata, pengembaraan kami terdiri atas 5. 1. Takwa kepada Allah lahir dan batin dalam kesendirian dan di depan publik. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua kata dan perbuatan. 3. Mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan ataupun dalam kebencian mereka. Maknanya tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci. Kemudian yang keempat, rela atau ridha menurut hukum atau takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Kelima, kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku wara. Apa itu wara? Dalam artian wara di sini menjauh dari makruh, subhat dan haram. Wara itu hati-hati, kehati-hatian, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik dan mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal. Mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal ini maknanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela atau ridho pada Allah atas segala takdirnya dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu. Mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah dalam suka dan duka, dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini pada intinya ada 5 hal. Yaitu apa? Pertama, ini dengan semangat yang tinggi. Kedua, berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan. Yang ketiga, taat dan memahami diri sebagai seorang hamba. Keempat, melaksanakan kewajiban. Adapun yang kelima adalah menghargai nikmat. Maka barang siapa yang bersemangat tinggi pasti naik tingkat derajatnya. Dan barang siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang benar dalam taatnya pasti mencapai tujuan kebesarannya dan kemuliaannya. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan barang siapa yang menghargai nikmat berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, aku dipesan oleh guruku, guru Imam Asy-Syadzili ini adalah Al-Imam Abu Salam bin Mashish radhiyallahu anhu. Apa kata Al-Imam Asy-Syadzili? Janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai ridho Allah, mencapai keriduan Allah. Dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Yang demikian ini sudah jarang untuk didapat. As-Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan benar dan jujur, bersih hati, menepati janji, bertanggung jawab dalam tugas dan berita, menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh
orang yang ingin menjadi wali Allah? Jawabannya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tanda. 1. Benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan penuh keyakinan kepada Allah. Kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Ketiga, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Selalu berwudu, bila berhadas segera berwudu kembali. Guru kami Syekh Al-Hadratus Syekh Kiai Anwar Nasihin, beliau menasihatkan kepada para santrinya untuk senantiasa mudawamah dalam berwudu. Setiap kali hadas berwudu, dan senantiasa menjaga wudu agar cerdas, agar mudah dalam menangkap ilmu. Itu kata beliau. Nah, kemudian rela menerima ketentuan takdir Allah dalam suka maupun duka. Kemudian yakin terhadap semua janji Allah. Kemudian putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. Kemudian tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Kemudian rajin mentaati perintah Allah, dan kemudian kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Lalu tawadhu, merendah diri terhadap yang tua dan muda. Kemudian menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh yang utama. Sedangkan kendaraan syaitan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Bukankah Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Itu yang Allah jelaskan dalam Quran surat Fatir. Kemudian Syekh Ahmad Badawi melanjutkan nasihatnya, wahai Abdul Ali, berhati-hatilah kepada cinta dunia, sebab itu bibit segala dosa dan dapat merusak amal saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu sumber segala kejahatan. Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha mala'adina taquna waladina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan atau kebajikan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surat An-Nahl ayat 128. Orang boleh mempunyai kekayaan di dunia ini. Orang boleh mempunyai kekayaan di dunia ini, tetapi Rasulullah SAW melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Wahai Abdul Ali, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang dalam perantauan. Semoga dengan begitu kamu diterima oleh Allah. Dan perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek atau merendahkan orang yang tertimpa musibah. Dan jangan berkata ghibah atau namimah, yakni membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seseorang dengan yang lain. Dan jangan membalas mengganggu orang yang telah mengganggumu, dan maafkan orang yang menganiayamu, dan berilah pada orang yang kikir padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik moral atau budi pekerti, sebaik-baik budi pekerti seseorang ialah sempurna imannya. Dan barang siapa
tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Barang siapa yang tidak dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Barang siapa tidak sayang kepada sesama manusia, tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Barang siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, tidak mendapat tempat di surga. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dan waspadalah terhadap sesuatu yang melalaikan, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu kepada Allah, dan relakan hatimu menerima musibah, ujian, sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan tundukkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat.